Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush ya lur. Oke, di depan saya ini yang saya pegang ini terus terang sudah di clear, clear awal ya. Untuk clearnya sendiri saya pakai 3100. Tujuan clear ini adalah untuk mengunci media yang sudah kita airbrush. Nah, untuk sesi selanjutnya kita akan lakukan flow coat atau clear ulang atau clear di atas clear. Nah, sebelum kita lakukan pengeliran di sini seperti biasa, untuk pengamplasan saya pakai ukuran grid 1000. Tujuannya pengekliran ini adalah gimana caranya media airbrush yang kasar, bekas mal-malan, bekas solasi itu bisa halus ya saat diraba. Nah, di sini kita akan lakukan pengamplasan dulu merata. Ingat, untuk pengamplasan sendiri biar tidak rawan terjadinya trouble keriting, untuk pengamplasannya itu tekniknya adalah usahakan saat pengamplasan itu di bagian-bagian yang dirasa kasar dulu ya diutamakan, lalu kita lanjut ke bagian yang lain. Nah, teknik ini adalah supaya gimana caranya kita nggak kebablasan saat pengamplasan ya lur ya. Dan sedikit informasi, jangan sekali-sekali dulur-dulur yang suka main grafis, khususnya pemula, media belum di clear sudah diamplas, itu sangat rawan sekali rusak ya. Apalagi kalau grafisnya itu mainnya gradasian gitu, kalau kita kena gesekan sedikit pun itu akan kelihatan. Jadi alangkah baiknya kita clear dulu, diamkan selama ya kurang lebih 2 hari ya. Biar aman 2 hari aja ya kita diamkan. Kalau memang kita pakai suhu ruangan ya 2 hari, tapi kalau pakai open ya mungkin lebih singkat lagi waktunya. Tapi kalau di sini saya terus terang cuman saya diamkan 1 malam karena mengingat media ini mau cepat dipakai ya, karena ini motornya mau ikut event race, jadi kita serba cepat di sini. Makanya saya pilih clear yang ibaratnya cepat untuk sesi pengeringannya. Sebelum itu. Oke lor, apakah dulur-dulur yang ada di rumah sedang nonton ini sudah pada bikin kopi? Nah, kalau belum bikin, bikin sendiri. Nikmatin sendiri. Oke lur, sebelum kita melakukan pengekliran ya seperti biasa kita mixing rasio dulu. Di sini untuk perbandingannya 4:1, saya buat tinernya 10% ya lur ya. Karena mengingat media yang kita akan clear ini sangat rawan sekali untuk terjadinya keriting. Kenapa? Karena di situ tadi kan saya bilang ini media airbrush bekas digrafis, bekas solasi, bekas cutter. Jadi kita harus hati-hati betul ya lur ya untuk dalam proses pengekliran ini, karena ini media ibaratnya ada gambarnya beda lain dengan media polosan. Kalau cuma polosan ya gampang aja, kalau misalnya keriting tinggal kita ulang lagi, kita cat lagi. Tapi kalau udah digambar gini, kalau kita ngulang itu ibaratnya bikin males. Mendingan kita bikin dari awal daripada kita ngulang, karena kita belum tentu bisa mirip lagi seperti itu. Oke lur, untuk mixing rasionya sudah selesai. Untuk pengeklirannya nanti saya pakai Meiji yang F55 ya, untuk nozzle-nya 0,8. Nah, di sini nanti saya jelaskan cara setting spray gun-nya seperti apa. Usahakan disaring ya sebelum dimasukkan ke spray gun. Oke lor, sedikit informasi dari saya. Setelah kita amplas dan kita cuci dengan sabun sudah kering, di sini kita lap atau kita semprot dengan menggunakan degreaser ya. Tujuan daripada ini adalah untuk menghilangkan apabila ada sisa-sisa silikon dari sabun atau minyak dari tangan kita, itu bisa bersih ya. Dan untuk memastikan media ini benar-benar bersih, kita ulang lap menggunakan Teclut. Tujuan daripada Teclut ini adalah menyerap apabila ada debu kecil atau peritilan-peritilan daripada microfiber yang kita pakai ngelap tadi, karena nggak menutup kemungkinan kainnya itu tercecer ya lur ya. Oke, di sini kita masuk ke sesi pengaturan spray gun atau cara settingnya.
Di sini kita atur angin di 2 bar. Untuk penggunaan angin saya pakai pressure 2 bar, dan fluid saya tutup dulu, nanti kita kurangi, dan band pattern juga kita tutup dulu, nanti kita kurangi. Oke, di sini untuk fluid saya kurangi 2 ulir, 1 2, dan untuk fan pattern di sini saya buka di 1,5. Oke lur ya, untuk setelan seperti ini usahakan tiga-tiganya disetel, jangan cuman salah satu saja yang disetel. Oke lur, kalau mau setting spray gun itu usahakan tiga-tiganya dari angin, fan pattern, dan fluid itu disetel semua ya lur. Jadi seimbang, tetap dapat top perform daripada spray gun ini. Jadi kalau kita mainnya cuman salah satu yang disetting itu biasanya pincang ya. Ibarat kata kalau kita mau laju itu motor tapi bensinnya dicuk, seperti itu. Oke lur, untuk kenapa saya setting seperti itu, karena di sini saya ingin untuk layer pertama atau semprotan pertama ini relatif cukup kering, bukan kering banget ya, tapi saya ingin usahakan tidak terlalu basah ya, karena saya sudah bilang di awal bahwa media-media grafis kayak gini rawan sekali keriting. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kenapa di bagian bekas grafis itu kadang ngangkat ya. Nah, di situ mungkin cara penembakannya itu terlalu basah. Oke lur, untuk penampakan yang layer pertama seperti tadi ya, masih sedikit kelihatan ngedoff, jadi nggak tebel-tebel amat, nggak basah-basah amat, jadi pas ya lur ya. Jadi seperti itu tujuan layer pertama ini atau semprotan pertama ini, kenapa dibikin seperti itu sebagai acuan pertama. Jadi kita seperti apakah reaksi daripada media, apakah terjadi misalnya kalau mau ngerating, jadi kita bisa stop dulu, tapi kalau memang sudah aman kita bisa lanjut ke layer berikutnya. Bang, kenapa harus seperti itu, kenapa nggak langsung basah? Oke, kalau langsung basah, misalnya langsung basah ya kan, media ibaratnya belum siap untuk menerima bahan kedua, kita langsung tembak basah, otomatis media yang kering tadi itu bisa lumer lagi, maksudnya bisa lembek lagi, dan tidak menutup kemungkinan thinner itu bisa meresap ke bawah. Nah, kalau sudah thinner meresap ke bawah itu akan mengakibatkan keriting. Nah, kalau sudah keriting kita mumet, karena ini media ada gambarnya lur, bukan media yang polos. Kalau media polos bisa kita ngeclear sambil jungkir balik, tapi kalau media sudah digambar seperti ini, kalau misalnya keriting di bagian-bagian tertentu keriting, otomatis kita akan ngulang lagi, gambar lagi. Nah, kalau polosan beda lur, kalau kita mau membabi buta menjungkir balik pun, kalau keriting paling-paling diamplas ditimpa warna yang sama udah selesai. Tapi kalau gambar kayak gini kita ngulang lagi harus dengan motif yang sama, kan sayang sekali ya lur ya. Jadi kita main aman. Untuk pengekliran pertama kita buat yang tipis, setipis mungkin untuk acuan, supaya ada kesempatan thinner untuk menguap ya lur, karena enggak sekali dua kali pertanyaan-pertanyaan ini datang menghampiri WhatsApp, DM, itu biasanya masalah keriting ya. Setelah di airbrush, di amplas, setelah di airbrush, di clear, terus di amplas, di clear lagi, itu banyak yang mengalami keriting. Jadi di sini pelajaran untuk teman-teman yang khususnya pemula ya, jadi jangan suka kepedean. Jadi kita harus pakai acuan dulu. Kalau ngeclear media-media seperti ini, memang kita harus tipis-tipis dulu, nanti kita sambut lagi seperti itu ya lur ya. Tapi kita nggak pakai plus op ya, bukan jeda yang lama, tapi jadi cuman sebatas acuan saja, sambil ngelihatin media itu seperti apa reaksinya. Oke lur, kita selesaikan dulu untuk sesi pertama ini, nanti kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu pengekliran untuk pengambilan glossy. Nah, seperti apa tekniknya kita nanti jelaskan. Oke lur ya, untuk pengekliran pertama yang tipis-tipis tadi sudah selesai. Kita kembalikan lagi ke media yang awal tadi kita clear.
Jadi di sini nggak ada namanya flash off lama-lama ya, nggak sampai sampai ada yang 10 menit, sampai ada yang 15 menit, itu kelamaan, nanti malah ketinggalan zaman katanya. Aduh sialan, ini Sidul anak Betawi asli. Oke lur, untuk pengekliran ini teknik yang kedua ini, untuk yang kedua ini setelan spregan saya bedakan ya lur ya. Nah yang pertama tadi kan fan pattern kita buka di 2,5 ulir. Untuk fluid saya buka di 2 ulir. Nah di sini kita rubah, jadi untuk fan pattern sama fluid kita buka full, jadinya full weight open katanya Mr. Sontoloyo, full weight open gitu. Masa nozzle kecil nggak berani full weight open bilangnya kalau lagi ngolokin si coli airbrush. Nah untuk teknik ini, untuk pengekliran ini kita nggak pakai flash off ya, jadi 2 layer langsung jadi. Nah setelah 1 layer yang kita acuan tadi pertama, di sini kita buat 2 layer langsung jadi. Jadi tekniknya seperti ini ya Ruda. Untuk penyemprotannya itu dibuat, untuk overlapnya yang pertama itu dibuat biasa saja, tapi tetap rapi ya, jangan sampai loncat. Nah untuk overlap yang kedua itu kita rapetin, jadi paham ya lur ya. Untuk bisa dilihat ya, ini untuk overlap pertama kita biasa saja, biasa saja, loncatannya biasa saja, baris per barisnya biasa saja. Bisa dilihat ya lur ya. Nanti setelah kita ketemu ke titik akhir, kita ulang lagi dengan overlap yang rapat. Nah seperti itu ya, itu overlapnya rapat banget, set 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 set, set kanan kiri kanan kiri kanan kiri sampai ketemu ke titik akhir. Biar dulur-dulur enak pemahamannya, nanti saya buatkan animasinya ya, jadi pergerakan baris per barisnya nanti saya buatkan. Silahkan dipahami seperti apa biar dulur-dulur nggak gagal paham ya lur ya. Oke, kita lanjutkan untuk sesi pengekliran ini dan nanti kita akan lihat hasil akhirnya. Dulur-dulur bisa lihat sendiri di sini untuk pengekliran pengambilan glossy ini saya nggak pakai flash off dan saya nggak pakai jeda ya. Jadi dari titik A menuju titik B langsung saya sambut dari titik A menuju titik B lagi. Dan untuk overlap pertama biasa, overlap kedua dirapetin, gitu aja sih kalau tekniknya. Nggak ribet-ribet amat kok lur. Dan nanti saya sekali lagi nanti kayak saya buatkan animasi pergerakan daripada pergerakan overlapnya maksudnya ya, biar dulur-dulur gampang pemahamannya. Nah di sini kita selesaikan dulu untuk sesi pengekliran ini. Semoga aman semua ya lur ya, karena motornya ini sebentar lagi dipakai event.
Oke lur, ini adalah penampakan after clear ya, after spray. Jadi media ini masih basah banget, nggak bisa kita sentuh, dan bisa dilihat hasilnya seperti ini ya lur ya, nggak ada yang keriting. Dan alhamdulillah pengekliran ini selesai, tinggal pengeringan saja. Mungkin ini kita tinggal 1 malam baru besoknya kita pasang, karena jujur saja ini sorenya itu harus kita bawa ke lokasi atau ke sirkuit. Jadi besok pagi kita pasang, sorenya kita bawa, dan besok paginya main race, main balapan maksudnya. Oke lur ya, ini di sini jujur saja masih basah. Kita nggak mau bikin video yang sekiranya media sudah dipoles, media sudah diperbagus, sudah dikoreksi, ditampilin. Jadi salah besar itu ya lur ya, kita nggak boleh seperti itu. Nah, nanti kita cek setelah kering dan setelah kita pasang. Oke lur, ini adalah media yang sudah kita pasang di unit, dan ini terus terang nggak ada untuk koreksi-koreksian ya, karena ini motor balap. Di sini nggak ada poles-polesan atau apa ya, ini real sebegini adanya. Silahkan dulur-dulur cek sendiri. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya lur ya, kita nggak mau ibaratnya media sudah dikoreksi, sudah siap dikasih customer, dipamer-pamerin, itu nggak bagus. Nanti efeknya apa? Efeknya itu yang ngikutin ekspektasinya ingin seperti itu, ternyata di balik layar media sudah dipoles, sudah diplokut, sudah dikoreksi, dan tidak ada kejujuran di situ. Oke lur, di sini ini media hanya divlokut dan nggak ada finishing poles atau finishing lainnya. Oke lur, semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.